Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, nah teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Ustadz Ahmad. Di sini Ustadz akan membagikan cerita yang sangat menarik. Cerita apa ya? Ini cerita nih cerita Abu Bakar As-Siddiq yang baik hati. Nah, nama kelompok kita Abu Bakar. Jadi teman-teman harus tahu kebaikan Abu Bakar apa saja yang patut kita contoh. Oke? Kita simak ceritanya. Nah, ini bukunya. Oke, Abu Bakar As-Siddiq yang baik hati. Sebelum kita mendengarkan cerita ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustaz buka dulu ya. Nah, oke. Nah, hari ini cerita ada siapa ya teman-teman? Oke. Hari ini ada namanya Bilal, ada Hasna adiknya dan abinya atau ayahnya. Nah, Bilal bilang ke ayahnya, hari ini Abi berjanji, katanya mau bercerita mengenai sahabat Nabi. Lalu sang Abi pun bilang, oh iya baiklah, Abi akan bercerita tentang Abu Bakar, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik hati. Oke. Nah, Abi akan ceritakan tentang salah satu kisah Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ceritanya Abi? Dengarkan baik-baik ya. Abi akan mulai ceritanya. Abu Bakar saat itu sedang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa itu hijrah Abi? Ucap Hasna. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Iya kan Abi? Nah, kata Bilal. Betul Bilal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah karena di Mekah kondisi umat Islam tidak aman. Banyak orang yang tidak suka terhadap Rasulullah dan orang Islam pada saat itu. Apakah mereka dikejar selama perjalanan hijrah itu? Tanya Hasna. Iya Hasna, dan Alhamdulillah Rasulullah dan Abu Bakar selamat. Mereka bersembunyi dan beristirahat selama 3 hari di Gua Sur. Saat tiba di Gua Sur, Abu Bakar dengan sigap menyiapkan tempat agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa beristirahat dengan nyaman. Abu Bakar memastikan Gua Sur adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Abu Bakar menyingkirkan batu-batuan, membersihkan debu, dan menutup lubang-lubang kecil yang biasanya mereka merupakan tempat keluar binatang-binatang yang beracun. Karena kelelahan, Rasulullah SAW tidur dalam pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Kaki Rasulullah bengkak karena perjalanan jauh tanpa alas kaki. Hasna dan Bilal terus mendengarkan cerita Abi dan antusias. Terus Abi, bagaimana lagi kelanjutannya? Hasna tidak sabar nih. Tidak lama setelah Rasulullah SAW tertidur, Abu Bakar melihat dekat jempolnya ada satu lubang yang lupa ia tutupi.
Lalu dari lubang itu keluarlah ular yang siap menggigit. "Ah, Hasna takut!" teriak Hasna sambil berlari memeluk Abi. "Tenang Hasna, kita dengar Abi bercerita dulu ya," ucap Bilal dengan tenang. Abi lalu melanjutkan ceritanya. Setelah melihat ular itu, Abu Bakar segera menutup lubang itu dengan kakinya. Ternyata ular itu menggigit kakinya dan menyebarkan racun bisa ke seluruh tubuh Abu Bakar. Ia menahan rasa sakit, berusaha untuk tidak bergerak agar Rasulullah yang sangat dia sayangi tidak terbangun. Lalu Hasna menunduk sedih. Masya Allah, Abu Bakar baik sekali ya, Bi. Rela merasakan sakit demi orang lain, kata Bilal. Begitulah Abu Bakar Bilal. Akhirnya, karena tidak kuasa menahan rasa sakit, Abu Bakar pun menangis. Air matanya menetes ke pipi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun kaget dan terbangun. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Sambil menahan rasa sakit, Abu Bakar pun bercerita bahwa dirinya baru saja digigit ular berbisa demi melindungi Rasulullah SAW. Rasulullah pun sangat terharu dan segera membantu Abu Bakar mengobati lukanya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, luka Abu Bakar pun sembuh. Racun ularnya bisa dikeluarkan dan Abu Bakar tidak merasa sakit lagi. "Aku suka Abu Bakar, orangnya baik hati," kata Hasna. "Iya betul, karena kebaikannya Allah memberikan hadiah kesembuhan," ucap Abi. Bila mau jadi orang yang baik seperti Abu Bakar yang bisa menolong orang lain. Nah, amin. Abi doakan semoga kita, Abi, Bilal, dan Hasna bisa mencontoh akhlak Abu Bakar yang baik hati. Oke, Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya, itulah salah satu cerita yang menggambarkan betapa baik hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Kita bisa meniru akhlaknya loh. Misalnya membantu teman kita yang kesulitan, rela berkorban untuk teman kita yang memiliki tujuan baik. Insya Allah, jika kita ikhlas membantu berbaik hati pada orang lain, Allah akan menggantinya dengan imbalan yang banyak sekali. Dan jadikan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya idola kalian ya. Karena di dalam diri Rasulullah dan para sahabat terdapat perilaku positif yang baik dan yang bisa kita tiru. Nah, Masya Allah. Sekian ya cerita dari Ustadz tentang Abu Bakar As-Siddiq. Semoga teman-teman bisa meneladaninya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.